cari pitih. Tapi waktu laku boleh membuah katin, biarlah tak pitih asal badan sehat saja, alhamdulillah. Tapi kau dapat kanan kategori pitih banyak, badan sehat, itu kau dapat. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, bahwa banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita bersama. Salah satunya nikmat umur. Amal ummati baina sittin wa sab'in, batas rata-rata umur umatku kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lalu ibu yang sampai itu 60 lah kan lewat ya bu, itu kan masuk tinggal itu ibu bonus. Kemudian ibu-ibu, bahwa umur itu akan Allah tanya nantinya. An umrihi fima abnah, umur yang Allah beri kemana dia habiskan. Untuk yang beribadah kepada Allah, banyak yang taat atau maksiat, itu tergantung kita masing-masing Bapak Ibu. Banyak yang alim daripada yang zalim, itu akan Allah tanya nanti. Jadi maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara mensyukuri nikmat umur adalah dengan memaksimalkan sisanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Ittihad yang kita muliakan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jemaah subuh adalah orang yang dipilih, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat subuh adalah salat satu di antara dua salat yang berat bagi orang munafik. Betul? Betul apa? Sesungguhnya salat, inna salata asqala 'alal munafiqina, sesungguhnya kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik as-salatul isya was-salatus subhi, salat isya dan salat subuh. Iya balik dulu. Iya balik dulu. Dia akan tidak ada pun. Ada orang tak subuh sah sama balik maaf. Satunya saya balik. Tak ada yang ringan. Tapi bagi orang munafik kata Nabi, yang berat itu adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena orang munafik Allah sebut salah satu cirinya di dalam surat An-Nisa, yura'unan nas, amal ibadahnya Bapak Ibu tujuannya adalah ingin dilihat oleh manusia. Kan ro'a asal katanya, melihat amal ibadah yang dia berbuat tujuannya supaya nampak oleh manusia. Disebut alim, disebut orang yang beriman, ingin disebut sebagai orang yang soleh oleh sebagian manusia. Karena sholat isya dan sholat subuh itu tidak disaksikan oleh orang
maknanya Bapak Ibu, bahwa sholat isya subuh dan paling di orang munafik, kalau subuh dan isya tidak disaksikan oleh orang banyak. Berjalan dari rumah menuju masjid itu tidak banyak orang yang menyaksikan Bapak Ibu. Tapi kalau zuhur, asar dan maghrib, itu nampak orang kama itu pai sembahyang zuhur, kama pai sembahyang zuhur. Maka orang munafik dikatakan di dalam Al-Quran tujuan ibadahnya adalah ingin dipuji, dia ingin dikatakan soleh oleh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan sholat sunnah fajar tadi Ibu. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian masuk sholat subuh secara berjamaah. Pertanyaan Bapak Ibu, pernah ikut tarawih datang ke Saji Gondaru? Pernah ikut tarawih datang Bu? Contoh waktu iqamah 11 menit. Ibu upayakan tarawih lah 2 menit ke iqamah. Biasanya kita kerja sholat sunnah itu. Kalau 2 menit kita kerja Bu? Enggak. Kan indah ya Bu. Kalau ada yang tak kerja itu bagus tuh. Dia mau sampai ini pun lalu dia mau start. Itu kan capek itu. 2 menit tak kerja, tapi udah biasa sholat sunnah tadi, tetap ibu kerjakan sholat sunnah fajar. Kan gitu Bu. Permasalahannya Bapak Ibu adalah ketika ustadznya iqamah itu mulai timbul permasalahan. Ibu baru 1 rakaat, kemudian ustadz ibu iqamah karena bunyinya lah habis, jam digitalnya lah habis, masuk waktu sholat subuh. Apa aja itu ini? Ibu 1 rakaat, ibu tarihan itu lanjut saya boleh Bu. Baru ibu tarihan Bu, atau ibu lanjutkan? Ibu lanjutkan Ibu. Karena gua master cie lu enggak jadi itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada apa-apa Bapak Di skip lanjut sholat subuh. Di skip aja dulu tuh. mau di skip sendiri. Tadi sholat subuh oleh. Iya. Kalau dia apa dia Ibu kita lihat enggak berbeda apa sih begini nama ada itu. Jadi Bapak Ibu, pendapat yang paling kuat karena hadis Nabi, idza iqamatis shalah la sholata illal maktubah. Kalaulah iqamah maka tidak ada sholat kata Nabi illal maktubah, kecuali sholat wajib yang kita dirikan. Maka jalan paling mudahnya Bapak Ibu, ibu sholat sunnah tadi tidak tahu waktu baru 2 menit ustadz iqamah, maka pendapat yang paling kuat perhatikan sifat iqamahnya. Kalau ibu rasul sampai selesai iqamah habis sholat ibu selesai, maka ibu teruskan sampai 2 rakaat. Tapi kalau ibu rasul tidak mungkin lama atau ibu khawatir tak selesai sampai salat, maka hentikan salat sunnah ibu tadi. Coba siapa tadi Ibu? Hentikan salat sunnah. Bagaimana itu Bapak Ibu? Karena yang paling utama yang kita kejar berjamaah itu adalah berjamaahnya. Dan yang paling besar pahalanya adalah takbir pertama bersama imam, takbiratul ula bersama imam. Jadi ditarik atau dilanjutkan tadi Bu? Dihentikan sholat ibu.
Ibu, jadi kalau ada ibu biswa, talamnya ibu datang, ibu biasa sujud sholat sunnah, silakan kerjakan sholat ibu. Kalau iqamah ustaz, ibu baru 1 rakaat, ibu rasa tak selesai sampai salam, maka hentikan sholat sunnah ibu tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang terbatas di dalam Al-Qur'an ada 5 yang Allah sebutkan langsung keutamaan bagi orang-orang yang sholat. Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang sholat. Pertama Bapak Ibu, di dalam surat An-Nisa ayat 103 bahwa orang sholat itu dibagi 2. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, orang yang sholat di toko Bapak Ibu dibagi 2 oleh para ulama. Pertama, ada namanya kalaulah selesai melaksanakan ibadah sholat, kemudian fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pendapat yang pertama mengatakan ada golongan Bapak Ibu, orang yang sholat hanya sekedar formalitas saja, hanya sekedar menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambe, capek, tepat waktu, lalai, khusyuk atau tidak, Allah terima atau tidak, itu tak jaleh dulu. Yang jelas kewajibannya selesai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bapak Ibu, pernah sholat subuh jam 3 udah? Pernah? Atau pernah ibu tinggal sembahyang ibu? Pernah Bu? Tidak ya Bu. Waktu orangnya ini tidak tinggal. Iya itu sekali ibu. Jadi Bapak Ibu, golongan yang pertama, kalau sholatnya paling mudah, orang yang sholat tujuan sholatnya adalah hanya menggugurkan kewajiban semata. Yang jalih alam sembahyang alah tu. Beko kalau lambe atau capek, benar atau kurang tepat bacaan, khusyuk atau tidak jalih, tidak jadi masalah Bapak Ibu. Yang jelas kewajibannya telah gugur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hati-hati Bapak Ibu. Karena kaidahnya di dalam Al-Qur'an, kalau tidak ada Allah sebutkan namanya, waktunya tidak ada Allah sebutkan, maka sampai kapanpun ada orang yang berperilaku seperti yang tadi. Meskipun zamannya berubah, tapi tokohnya berubah, namun masih dengan perilaku yang sama. Kedua Bapak Ibu, orang yang dikatakan oleh para ulama, sholatnya tadi menjadikan dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat berasal dari kata silah Bapak Ibu. Artinya adalah sesuatu yang terhubung dengan erat. Maka di dalam hadis Nabi, aqrabul abdi mir rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan kata Nabi adalah ketika sujud, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Sujudku di mana dulu? Ketika melaksanakan ibadah sholat. Maka Bapak Ibu, orang yang sholat tadi fadhkurullaha qiyaman, mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan
mereka senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, nyo lay sembahyang nyo nampak berjamaah tarawih, salat rutin tepat waktu, tetapi ada maksiatku yang payah ditinggalkan. Atau ada yang mulutnya berkata banyak orang yang tersakiti, atau ada perilakunya yang zalim yang tak mencerminkan orang yang beriman, atau ada bahkan yang dengan sengaja mengambil harta orang lain. Nah, kalau ada pertanyaan ibu, nyulis sembahyang, tapi lah sudah sembahyang, abiku maksiatku tetap jalan, atau maksiatku payah dihentikan, berarti Bapak Ibu bertentangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua yang marah, dari dua tadi yang marah semua, masuk golongan yang kedua. Lah Ibu, semoga kita termasuk golongan yang kedua. Kalau golongan yang kedua Bapak Ibu, maka 4 yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Pertama, yang paling kita cari, yang biasanya yang sering jadi permasalahan, bahwa kata Allah, orang yang sholat itu adalah orang yang doanya paling cepat Allah kabulkan. Apa buktinya Bapak Ibu? Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ini pernah ibu nama. Kenal ibu Nabi Zakaria Bu? Tahu ya Pak? Kata bawa aku. Nabi Zakaria alaihissalam Allah ceritakan di dalam surat Maryam Bapak Ibu. Ayat 2 sampai ayat 15 kisahnya. Kemudian doanya Allah abadikan di dalam surat Al-Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa